Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan. Saya dari kelas C, Prodi Pendidikan Sejarah dari Universitas Tadulako. Dengan kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membangun mimpi, mengejar cita-cita dalam berwirausaha. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu berwirausaha. Berwirausaha adalah jiwa kemandirian untuk mencari sebuah sumber penghasilan dengan membuka usaha atau menyalurkan kreativitas yang dimiliki seseorang untuk kemudian dijadikan sebuah lahan atau mencari penghasilan. Jika kewirausahaan ditanamkan sejak seseorang mulai sadar bahwa uang itu penting dan seseorang tersebut memiliki keterampilan atau sesuatu hal seperti barang atau jasa yang bisa dijual, seseorang akan belajar lebih mandiri, berpikir kritis, dan maju apabila ditanamkan jiwa kewirausahaan sejak dini. Karena dia akan berpikir tentang bagaimana mengelola hasil dari keterampilan ataupun hasil pembelajaran yang selama ini yang dilakukan untuk dijadikan sebuah karya yang dapat dijual. Entah itu makanan, pakaian, jasa, ataupun barang-barang lain. Dalam memulai wirausaha, kita harus memiliki langkah-langkah. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Tahap pertama, tahap memulai. Tahap di mana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Dia awal dengan melihat peluang usaha baru, yang mungkin apakah membuka usaha baru, melakukan akuisisi, atau melakukan fencing. Tahap ini juga memiliki jenis usaha yang akan dilakukan. Tahap kedua, tahap melaksanakan usaha. Dalam tahap ini, seseorang wirausahawan mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya. Mencakup aspek-aspek pembiayaan, sumber daya manusia, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan yang meliputi bagaimana mengambil risiko dan mengambil keputusan, pemasaran dalam melakukan evaluasi. Tahap ketiga, tahap mempertahankan usaha. Tahap ini di mana wirausahawan berdasarkan hasil yang telah dicapai melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Tahap terakhir, tahap mengembangkan usaha. Tahap ini di mana jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan atau dapat bertahan, perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil. Selanjutnya kita masuk di materi motif wirausaha dan impian. Impian menjadi wirausaha. Skernas 2010 mengemukakan fenomena ironis muncul di dunia pendidikan Indonesia, di mana semakin tinggi pendidikan seseorang, probabilitas atau kemungkinan menjadi pengangguran semakin tinggi. Salah satunya, upaya dalam mengurangi tingkat pengangguran terdidik di Indonesia adalah dengan menciptakan lulusan-lulusan yang tidak hanya memiliki orientasi sebagai job seeker, namun job maker atau yang kita sebut dengan wirausaha. Arnain 2010 dalam seminarnya mengungkapkan ada kecenderungan semakin tinggi tingkat pendidikan semakin besar keinginan menjadi pekerja yang aman. Mereka tak berani ambil keputusan pekerjaan berisiko seperti berwirausaha. Pilihan status pekerjaan utama para lulusan perguruan tinggi adalah sebagai karyawan atau buruh. Dalam artian bekerja pada orang lain atau instansi atau perusahaan secara tetap dengan menerima upah atau gaji secara rutin seperti pegawai negeri sipil. Kecilnya minat berwirausaha di kalangan lulusan perguruan tinggi sangat disayangkan. Untuk menyerap seluruh lulusan perguruan tinggi di Indonesia, para lulusan perguruan tinggi mulai memilih berwirausaha sebagai pilihan karirnya. Mengingat potensi yang ada di negeri ini sangatlah kondusif untuk melakukan wirausaha. Selanjutnya, motivasi untuk meraih impian. Impian adalah ambisi dari dalam diri manusia yang menjadi penggerak untuk maju. Impian merupakan hasrat yang akan menggerakkan manusia untuk mewujudkannya.
Dunia ini bertumbuh dengan peradaban yang lebih tinggi dan teknologi yang lebih hebat berkat impian orang-orang besar. Orang-orang besar itu adalah para pemimpin. Orang-orang yang tidak mempunyai impian seperti orang yang naik angkot jurusan kemana saja, sehingga waktu hidup orang yang tidak memiliki impian sangatlah efektif. Orang yang tidak memiliki impian, orang yang tidak memiliki impian, memiliki hasrat atau kegigihan yang mudah sekali pudar. Sehingga mereka dengan mudah mengubah impian mereka. Mereka menjadi sangat sederhana, padahal impian besar mempunyai kekuatan yang besar pula. Orang-orang yang berhasil mencatat nama dalam sejarah rata-rata mempunyai ciri khas, yaitu selalu mampu memperbarui impian mereka. Selanjutnya, impian merupakan sumber motivasi. Impian akan mempengaruhi pikiran bawah sadar seseorang. Bahkan, impian dapat menjamin keberhasilan karena senantiasa menjadi sumber motivasi hingga mencapai tujuan atau menggapai tujuan selanjutnya. Dorongan motivasi itulah yang akan menggerakkan tubuh dan mengatur strategis yang harus ditempuh. Misalnya, bagaimana mencari informasi dan menjalin komunikasi maupun bekerja sama dengan orang lain. Selanjutnya, impian menciptakan energi besar untuk berprestasi. Impian menjadikan manusia penuh vitalitas dalam bekerja. Impian itu sendiri sebenarnya merupakan sumber energi menghadapi tantangan yang tidak mudah. Menurut Anis Nin, hidup ini menggerut atau berkembang sesuai dengan keteguhan hati seseorang. Terdapat 4 tips sederhana yang menjadikan impian sebagai sumber energi kita, yaitu disingkat dengan PLASH, yaitu percaya, loyalitas, ulet, dan sikap mental positif. Tips yang pertama, rasa percaya, yang menjadikan seseorang pantang menyerah meskipun mungkin orang lain mengkritik atau menghalang kepercayaan itu. Jangan membentuk kesadaran bahwa manusia diciptakan di dunia ini sebagai pemenang. Tips yang kedua adalah loyalitas atau fokus untuk merealisasikan impian, untuk mendapatkan daya dorong yang luar biasa. Maka tentukanlah pula target itu. Tips yang ketiga adalah ulet. Sebuah impian menjadikan seseorang bekerja lebih lama dan keras. Tips yang keempat adalah sikap mental positif. Seseorang yang mempunyai impian memahami bahwa keberhasilan memerlukan pengorbanan, kerja keras, dan komitmen, waktu serta dukungan dari orang lain. Oleh sebab itu, mereka selalu bersemangat mengembangkan kemampuan tanpa henti dan menciptakan kemajuan terus-menerus hingga tanpa batas. Impian yang sudah menjadi nafas kehidupan merupakan daya dorong yang luar biasa. Kesimpulannya adalah, jangan takut memimpikan sesuatu. Jadikan impian tersebut sebagai nafas kehidupan. Sebab impian yang kuat justru menjadikan perjuangan yang berat saat menggapainya. Sebagian sarana latihan mengoptimalkan kekuatan yang lain, misalnya kekuatan emosi, fisik maupun rohani. Sekian dan terima kasih.